Ini ada satu slide khusus kurva normal. Saya ingin memasukkan ini biar teman-teman ingat bahwa kita nanti akan bermain dalam kurva normal ini. Jadi teman-teman ingat bahwa kurva normal ini akan dibagi menjadi 6 daerah standar deviasi, begitu kalau di dalam statistik, atau ada standar signifikansi yang 95% dan 99%, itu juga dihitung dari kurva normal ini. Masih ingat jika menggunakan taraf signifikansi 95%, maka 2,5% itu berada di kanan dan 2,5% ada di kiri. 2,5% kanan ini adalah toleransi terhadap error atas pengukuran yang akan kita lakukan. Begitu juga yang di kiri, itu adalah toleransi terhadap error yang kita lakukan. Begitu juga ketika kita menggunakan taraf signifikansi yang 99%. Itu berarti ada 0,5% toleransi kesalahan yang berada di sisi kanan kurva dan 0,5% toleransi terhadap error di kiri kurva. Kenapa dalam psikologi itu memberikan range atau toleransi terhadap kesalahan atau error terhadap pengukuran? Karena harus kita sadari pengukuran terhadap manusia, terutama psikis atau psikologis, itu akan banyak menemui error atau kesalahan. Contohnya saja dalam proses pembuatan alat ukur psikologi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa konsep psikologi sendiri itu tidak bisa tunggal, dia harus multi approach. Jadi pendekatannya dengan menggunakan banyak pendekatan. Maksudnya adalah ketika kita akan membicarakan sesuatu, umpamanya kita akan membahas tentang kebahagiaan, kita tidak bisa serta-merta hanya membahas dari satu teori saja atau dari satu pendekatan saja. Kita harus melihat dari berbagai pendekatan, bagaimana kebahagiaan dilihat oleh psikoanalisa, kemudian bagaimana kebahagiaan itu dilihat dari humanistik. Nah, dari berbagai pendekatan ini kita membuat sebuah kesimpulan kebahagiaan untuk nantinya diturunkan menjadi skala psikologi. Jadi dari berbagai pendekatan ini kita akan membuat alat ukur psikologi. Jadi mungkin saja dari satu peneliti dengan peneliti yang lain, walaupun sama-sama ingin mengukur kebahagiaan, dia menggunakan pendekatan yang berbeda. Kemudian, kenapa ada error lagi selain dari penggunaan konsep atau teori yang mungkin berbeda dari proses kita pengetesan saja. Ketika pengetesan banyak sekali akan memungkinkan terjadinya error atau kesalahan. Contohnya, umpamanya ketika kita sedang tes, apakah benar seorang tester itu melakukan tes sesuai prosedur yang sudah ada? Jika sudah, apakah dari si subjek sendiri atau dari testi itu berada dalam kondisi optimal? Bisa saja dia sedang mengantuk atau mungkin suasana ruangan juga terlalu dingin atau apa. Akhirnya hasil tes itu tidak optimal. Maksudnya tidak optimal adalah tidak mencerminkan secara sepenuhnya individu tersebut. Namun ketika semua rangkaian tes yang sudah dilakukan, umpamanya kita melakukan tes IQ, itu sudah alat tesnya sudah terstandar, kemudian pengadministrasian tesnya sudah terstandar dan dilakukan sesuai dengan prosedurnya, maka hasil tes itu sudah bisa dianggap valid atau bisa digunakan. Tetapi kita harus ingat bahwa tidak serta-merta hasilnya akan benar 100%. Maka kita punya toleransi atas kesalahan sebesar 95% dan 99%. Karena kita mengukur manusia yang juga setiap waktu dan kondisi juga akan berubah-ubah. Jadi permasalahan-permasalahan kemarin terkait dengan tes itu akan ditoleransi di bagian kanan dan di kiri kurva ini.
Nah, teman-teman tolong dicoba untuk menghitung skor varians dari data di samping ini. Ada 10 orang atau 10 sampel yang dia dikelompokkan punya nilai, mamanya X adalah matematika, kemudian Y adalah nilai bahasa Indonesia. Jadi tolong temukan skor varian X yang kita contohkan tadi matematika, kemudian skor varian Y bahasa Indonesia, standar deviasi X, dan standar deviasi Y. Rumusnya sudah ada yang di atas. Ini saya lampirkan kembali rumusnya. Pertama-tama teman-teman harus mencari rata-rata nilai baik untuk X maupun yang untuk Y. Kalau di sini saya cuma mencontohkan rumus untuk kelompok yang X saja. Jadi teman-teman harus menghitung juga untuk yang Y. Kemudian setelah itu teman-teman mencari skor deviasi atau X kecil yang rumusnya X besar dikurangi min. Begitu juga dengan skor deviasi untuk kelompok Y yang kita simbolkan dengan Y kecil, itu sama dengan Y besar dikurangi min. Setelah itu teman-teman bisa mencari skor varian X dan skor varian Y menggunakan rumus SD kuadrat sama dengan sigma X kecil kuadrat per N. Jadi nanti X kecil ini harus dihitung satu-satu. Jadi X besar dikurangi min itu harus satu-satu. Kemudian X kecil kuadrat itu X-nya dikuadratkan dulu, X kecil kuadrat itu X-nya dikuadratkan dulu, baru ditambahkan untuk setiap sampel atau setiap subjek dari data yang di samping ini. Begitu juga dengan standar deviasi untuk kelompok yang Y, data yang Y, itu rumusnya sigma Y kuadrat Y kecil, yaitu Y untuk skor deviasi per N, N-nya adalah 10. Setelah itu teman-teman sudah mendapatkan skor varian, teman-teman tinggal mencari standar deviasi X dan standar deviasi Y. Standar deviasi X dan Y teman-teman di atas sudah dapat SD kuadrat, itu tinggal diakar saja. Rumusnya, kalau teman-teman mau tahu rumusnya, ini rumusnya sudah ada di sini, yaitu SDX sama dengan akar sigma X kecil kuadrat per N. Dan untuk rumus standar deviasi Y, yaitu SDY sama dengan akar sigma Y kecil kuadrat per N. Silakan teman-teman untuk mencoba menghitung, karena nanti untuk materi selanjutnya kita akan banyak menggunakan logika rumus ini. Teman-teman nanti akan ketemu lagi dengan yang namanya korelasi, karena korelasi nanti akan berhubungan dengan reliabilitas. Jadi tolong untuk dicoba di rumah masing-masing. Nah, kita masuk ke korelasi. Dulu teman-teman sudah melalui statistik deskriptif dan inferensial. Masih teman-teman sudah tahu dan paham apa itu korelasi. Korelasi itu merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada tidaknya korelasi atau hubungan antara dua variabel. Contohnya, teman-teman akan melakukan penelitian apakah ada hubungan antara motivasi belajar dengan metode belajar daring atau melalui online. Nah, itu adalah dua variabel, yaitu variabel yang pertama motivasi belajar, kemudian variabel yang kedua adalah metode belajar daring atau online. Kalau rumusnya adalah RXY, karena ada dua variabel X dan Y, nah, tadi motivasi dan metode belajar daring. RXY sama dengan sigma XY
ini X kecil dan Y kecil, itu berarti adalah skor deviasi X dan skor deviasi Y dibagi N jumlah subjek dengan standar deviasi X atau SDX dikali SDY, standar deviasi Y. Jadi teman-teman, untuk menghitung ini teman-teman harus tahu skor deviasi dari setiap sampel, baik itu variabel yang X maupun variabel yang Y. Nah, biasanya teman-teman itu akan mengalami kesalahan ketika menghitung sigma XY. Sigma XY ini cara menghitungnya adalah dikali dulu, yaitu antara skor deviasi X dan skor deviasi Y itu dikali dulu satu per satu. Maksudnya satu per satu adalah subjek nomor 1 itu namanya di variabel motivasi atau X, di variabel X itu skornya 2, kemudian di variabel Y skornya 3, maka dikali dulu 2 kali 3 adalah 6. Kemudian subjek kedua variabel X nya dapat 3, kemudian variabelnya 1, maka dikali dulu 3 dikali 1 sama dengan 3. Setelah selesai dikali semua, barulah ditambahkan, seperti itu. Untuk SDX dan SDY teman-teman sudah pernah menghitung di slide sebelumnya. Kalau teman-teman mencoba menghitungnya, teman-teman pasti tahu caranya. Dan ini masih ingat korelasi ini menunjukkan apa? Korelasi atau koefisien korelasi yang simbolnya R kecil ini adalah statistik yang menunjukkan kuat, lemahnya hubungan dan arah hubungan. Jadi sebuah hubungan itu juga selain kuat harus juga berarah ya, jangan tanpa arah, nanti banyak yang minta kepastian. Antara dua variabel yang dicontohkan tadi adalah kuatnya hubungan antara motivasi dan metode belajar. Arah hubungan antar dua variabel, apakah hubungan tersebut positif atau negatif. Arah hubungan ada yang positif, ada yang negatif. Ketika positif berarti hubungannya searah, tetapi ketika negatif berarti berlawanan arah. Jadi, ketika hubungan motivasi belajar dan metode belajar melalui daring itu positif, maka ketika motivasinya naik, maka akan lebih mudah belajar menggunakan metode daring. Pastinya akan lebih tinggi juga. Ketika motivasi tinggi, maka metode belajar menggunakan daring juga akan tinggi. Sedangkan yang hubungan negatif atau korelasi negatif, maka hubungannya akan berkebalikan atau berlawanan. Ketika motivasinya rendah, maka metode belajar menggunakan daring itu lebih tinggi, maka akan lebih banyak orang yang suka menggunakan metode daring. Atau justru kebalikannya, ketika teman-teman punya motivasi tinggi tapi hubungan metode belajar daringnya akan lebih rendah, seperti itu. Nah, kuat lemahnya hubungan ini nanti ditunjukkan dengan besaran koefisien korelasi ini. Ketika dia mendekati 1, maka hubungannya akan semakin kuat. Teman-teman, ini ada satu soal hubungan antara X dan Y, jadi tolong dicari korelasinya, rumusnya sudah ada, dan ini angkanya sama seperti angka di slide sebelumnya. Teman-teman silahkan dicari karena ini nanti akan berhubungan dengan reliabilitas, jadi akan korelasi ini akan sebagai rumus dasar untuk mencari reliabilitas. Jadi silahkan coba di rumah untuk menghitung kembali. Kalau bingung teman-teman boleh buka internet, boleh buka modul statistiknya atau buka bukunya, silahkan.